lagi-lagi di Sabnadi Park nih, langganan tempatnya Kemal. Bro, ini gue promosi ini tempat lu ya. Jadi kalau mau pada main mini soccer atau apa, bolehlah datang ke Sabnadi Football. Ini yang punya temen gue soalnya dari zaman ambil lisensi D dulu. Oke, ini gue lagi nyolong ya. Biasanya gue manggil dia Daeng karena kan biasa orang Makassar, kebetulan bini gue juga orang Sulawesi. Jadi dia tahu lah gitu kan. Dulu sama-sama pernah lah kerja bareng waktu di Medan di Perotitan gitu kan. Dia masih jadi kiper, gue jadi tukang pungut kon gitu kan. Apa kabar bro? Alhamdulillah sehat. Bro, ini kan lagi liga mau bergulir lagi nih ya. Tapi sebenarnya channel ini sih lebih banyak ngebahasnya ke sepak bola usia muda karena kebetulan gue pernah bukan dipaksa sih, ya terpaksa lah memainkan anaknya dia di sebuah friendly match gitu. Tapi bagus, jago ya. Jadi berarti ada turunannya lah dari bapaknya ke anaknya gitu kan. Mudah-mudahan si anaknya namanya Zaki bagus juga gitu, karena ini kiper idola lah dari zaman dia masih di Persija tuh. Kadang-kadang gue nontonin di Antv di mana dulu, zamannya Antv masih ya. Antv udah top tuh. Oke, ceritain dulu kesibukan lu sekarang ngapain? Sekarang pas aja boleh kali lah biar kelihatan mukanya. Ya kan akan kita protokol kesehatan. Oke, terus sekarang lagi sibuk ngapain? Masih di Persita ya? Masih di Persita, alhamdulillah. Jadi masa pandemi ya saya banyak di tadi itu usia muda, grassroots. Kebetulan ada SSB dekat rumah, ya saya bantu di situ. Oke. Selama berapa bulan? Ada sekitar kurang lebih 5 bulan lah. Dan ngelatih kiper aja? Saya ngelatih apa? Umum. Saya kebetulan di situ ditaruhnya di penasehat teknis kan. Mantap kali lah. Kelas SSB. Jadi artinya begini, begini coach, lisensi secara general itu kita manfaatkan untuk berbagi di Grassroots. Betul, ya. Nah, yang skill yang spesifik yang khusus goalkeeper coach itu kita pakai buat mencari nafkah. Kira-kira seperti itu. Jadi sementara off di Liga, saya ke SSB berbagi ilmu. Dan alhamdulillah ada kabar dari manajemen Persita, mungkin insya Allah besok udah mulai latihan lagi. Oke, tapi Menpora Cup juga jadi berjalan ya? Ya besok itu rencananya kita udah mulai persiapan buat Menpora Cup. Iya, karena terakhir baca-baca kan Persita kalau nggak salah dan beberapa tim lainnya, kalau nggak salah ya, dikoreksi mohon, adalah salah satu tim yang menyatakan mundur tadinya ya? Tadinya. Iya, tapi akhirnya nggak jadi gitu ya? Ya kabar terakhir sih ikut. Dengan informasi terakhir ada kolaborasi dengan beberapa pemain dari usia 20 senior dan harusnya dimaksimalkan itu ya, karena ini pre-season gitu ya. Jadi yang mungkin jarang main atau yang muda-muda harusnya dikasih kesempatan di turnamen-turnamen seperti ini. Betul. Oke, yang lu lihat dari perkembangan sepak bola usia muda ya, khususnya spesifik di posisi lu lah kiper gitu, perkembangan kiper-kiper Indonesia atau perkecil lah ke Jakarta dan Tangerang dan teman-temannya gitu, seperti apa menurut lu sekarang? Perkembangannya lumayan, tapi tidak terlalu signifikan karena selalu kalau kita berbicara dengan kebutuhan kiper sekarang dengan filosofi kita kan selalu menginginkan, dan hampir semua pelatih kepala, pelatih tim, pelatih kiper maunya kipernya itu bisa berperan, bukan hanya pada saat dia menghalau serangan dari lawan, tapi bisa menjadi kreator atau bisa menjadi titik awal penyerangan. Nah, ini ada perkembangannya sedikit, tapi tidak terlalu signifikan. Makanya ini jadi PR bukan buat saya juga. Kebetulan saya ada Coach Yahya tahu ada grup level 1 itu. Selalu kita diskusi masalah itu. Bagaimana memecahkan permasalahan ini, karena kalau kita tidak fokus ke sini, kita ketinggalan dengan negara-negara lain. Saat ini import terbaru kiper Vietnam udah main di Liga Jepang, sementara kita masih berkutat di seputar Indonesia aja. Kenapa? Itu tadi menciptakan kiper yang bukan hanya bagus di saat bertahan, tapi bisa berperan di saat menyerang, itu harus dimulai dari grassroots kalau menurut saya. Jadi ada perubahan, kiper kita ada Hernando, ada Adi Satrio, ada beberapa yang bisa build up, bisa membantu serangan, tapi secara umum itu masih menjadi permasalahan klasik. Di tingkat SSB saya ikut turnamen, saya lihat turnamen yang sering terjadi kalau tim panik, long pass. Akhirnya itu jadi kebiasaan. Padahal harusnya mereka dibolehkan membuat kesalahan. Harus. Ya.
Justru dari mereka membuat salah, harusnya mereka belajar. Betul. Dan nanti tidak terulang lagi di level yang sudah senior. Gitu harusnya. Ada yang terbaru, saya nonton kemarin, entah itu live atau ulangan, Liga Champions Asia, kiper Jepang, kiper salah satu tim Jepang ketemu Korea, menang 2-1, tapi kiper ini blunder dengan ketika dia bermain sweeper. Tapi menurut saya wajar ketika dia menjadi sweeper, dia melakukan kesalahan dan gol, menurut saya wajar. Tapi dia udah berani Jepang udah berani menempatkan kipernya itu mudanya nyaman di luar kotak penalti. Nah, ini saya fokus ke sini, Coach. Kiper kita ini dari usia muda sampai senior tidak ada kenyamanan ketika mereka berada di luar penalti box. Bahkan kontrol bola aja masih deg-degan gitu ya. Apalagi pertandingannya yang full pressure, udah semuanya mundur di kotak kecil. Padahal mereka harus terbiasa kembali ke grassroots. Ketika mereka terbiasa main di area kotak penalti, di luar area kotak penalti dengan nyaman, pasti akan melakukan kesalahan, pasti. Tapi minimal dia perbaiki itu. Ketika tadi Coach Yahya bilang, ketika dia di level yang atas, dia udah bisa meminimalisir kesalahan itu. Mudah-mudahan sudah terbiasa dari situ. Saya kira itu. Ya. Nah, kebetulan memang waktu itu saya menjadi penerjemah sih. Jadi waktu itu ada Coach Eduardo, ada Coach siapa ya, lupa namanya, dari Uni Emirat Arab untuk Coach Zakaria ya, menjadi instruktur untuk goalkeeping level 1 AFC gitu ya. Coach Mukti Ali Raja adalah salah satunya, termasuk ada senior kita Coach Kurnia Sandi yang waktu itu menjadi perwakilan dari Indonesia resmi lah sebagai salah satu asisten instruktur untuk goalkeeping level 1. Oke, kembali ke situ gitu ya. Apakah sekarang juga dilatihkan di SSB seperti di misalnya contohlah di zaman Luis Milla waktu itu, di mana kiper latihan lebih dahulu, kurang lebih mungkin 15-30 menit. Setelah itu kiper tidak lagi terpisah. Jadi model-model lama zaman dulu kan kiper latihan di pojok sana gitu kan. Terus ini ada latihan tim gitu. Nanti paling kalau dipanggil head coach, "Woi, kiper," gitu kan. Nah, sekarang kan harusnya tidak begitu. Tapi di level usia muda apakah diterapkan juga seperti itu? Nggak harusnya? Kalau saya pribadi sih harus latihan holistik yang gabung itu harus. Kalau terpisah, diisolasi lagi, udah kita kembali lagi ke zaman sebelum filosofi kita ada. Yes. Jadi padahal kan harusnya terintegrasi. Harus terintegrasi karena filosofi kita sudah support dengan itu. Nah, permasalahan nih, maaf lagi nih Coach. Kadang-kadang memang kita temui, saya sering ke SSB, saya juga punya beberapa SSB dekat rumah. Ya kadang-kadang itu memang ada, entah itu udah kebiasaan teman-teman kita. Jadi dia sepertinya begitu masuk lapangan pelatih kiper sama pelatih kiper dulu, ya kan? Kalau udah model seperti itu, ya kita udah nggak bisa ini. Kebetulan di SSB saya pertama begitu saya datang, kalau bisa gabungin aja, holistik, integrasikan aja. Nanti setelah sesi tim, baru kita buat sesi khusus kiper. Melihat perkembangan kiper-kiper sekarang kan juga termasuk banyak tuh, termasuk ini diakui oleh rekan-rekan kita yang bekerja di sini sebagai pelatih kiper tapi bukan dari negara Indonesia. Contohnya Coach Luisino Pasos gitu ya. Beliau adalah salah satu pelatih kiper yang saya pikir juga jatuh cinta lah sama kiper-kiper di Indonesia gitu ya, dan kalau kita lihat materinya mungkin salah satu yang paling menarik gitu ya. Kalau kita lihat ngintip-ngintip di Instagram, di YouTube itu beliau salah satu yang paling aktif untuk memberikan ilmu-ilmu perkiperan di Indonesia. Jadi tepuk tangan lah buat beliau gitu. Nah, melihat itu dan tumbuh banyaknya kiper-kiper di Indonesia, apa yang seharusnya menjadi peningkatan kualitas? Karena balik lagi, ketika kualitas itu tolak ukurnya adalah kemenangan di salah satu turnamen, baik itu AFF atau AFC Cup dan seterusnya, kita masih kalah-kalah terus tuh. Apalagi kalau udah bicaranya ketemunya lawannya Thailand gitu. Vietnam. Kira-kira dibandingkan dengan zaman-zaman dulu, mungkin Mukti punya teman-teman, ada Hendro Kartiko dan teman-teman, dan termasuk Mukti sendiri gitu. Apa sih yang membedakan secara dasar prinsip gitu dengan kiper? Karena dulu kayaknya kalau kita dapat cerita dari teman-teman, kalau kita lawan Vietnam udah tepuk-tepuk tangan karena kita tahu bakal menang dan dapat bonus gitu kan. Ya Thailand masih lah yang jadi salah. Tapi sekarang kita sama Vietnam pasti ngos-ngosan banget. Wah, jauh. Oke, silakan coba pendapatnya. Pertama saya masih sempat tuh, saya langsung aja tuh. Saya masih sempat ngerasain ketika saya masuk timnas, walaupun saya cadangan ya. Iya. Saya masih sempat ngerasain bagaimana bisa mengalahkan Vietnam di
home-nya main di sana. Kita menang telak 3-0 itu hal yang luar biasa. Termasuk di Malaysia kita bisa menang sampai 4-1 membalikkan keadaan. Kita kalahnya itu di partai final lawan Singapura, ini nostalgia sedikit. Karena situasinya menurut saya saat itu tidak pas. Kita pulang, kita final dulu antara Persib Persija baru ke sana. Jadi yang terjadi saat itu kadang-kadang tim kita itu rada pecah sedikit. Yes. Terus ada beberapa pemain akumulasi. Terkait coach Luis yang di Persib itu, saya pikir memang saya nih sebagai pelatih lokal, saya tidak akan malu ya tadi itu mengintip, melihat YouTube-nya, karena mengkopi lah ya, karena kopi hal yang baik kok. Habis kita lihat, kita mau kreativitaskan lagi, kita mau kembangkan lagi, paling tidak dia punya apa namanya metode latihan yang cukup menarik. Dan dia selama ini berkutat di level senior, level profesional, dan terbukti dia menghasilkan beberapa kiper yang cukup tangguh dan sumbangsi ke timnas. Kenapa mesti kita malu? Yes. Saya setuju dengan Caca, itu termasuk orang yang kita harus lihat juga. Cuman memang kalau berbicara kualitas kiper zaman saya dengan zaman sekarang nih, karena sepak bola sekarang kan nggak stagnan, dia dinamis, perkembangan berubah terus apa semua. Patokan sederhana sebenarnya kita ke kiper-kiper top dunia, ada Neuer, ada Neuer ada kiper Barcelona, ada kiper Liverpool, ada Manchester City, itu kan tipikal kiper modern. Kembali lagi kalau kita menginginkan seorang kiper yang modern menurut saya, kita harus mulai dari bawah, kita harus mulai dari grassroots. Kalau zaman saya memang bukan dibentuk 1 tahun 2 tahun. Ini mungkin ya perbedaannya. Saya ada Coach Sendro, ada Coach Jenry Pito, ada Coach Markus. Kita memang matang dari kompetisi. Ada syarat tertentu saat itu. Hanya segelintir orang yang tahu. Syarat ketika kita mau masuk timnas zaman itu harus juara atau semifinal liga. Jadi tidak begitu dia menonjol di satu pertandingan harus diambil gitu. Kita harus teruji memang. Jadi matang banget ya. Kita matangnya di kompetisi. Walaupun dari segi sepak bola zaman sekarang saat itu kita kurang di dalam hal distribusi karena memang kita jarang dilatih itu. Iya betul. Dan sepak bola bahkan saat itu ya, saya pikir intimidasi dari supporter, dari penonton itu jauh lebih kenceng ya. Artinya secara mental juga lebih terbentuk kan. Betul nggak? Ya kan dari kayaknya kalau dilempar botol aqua aja biasa banget ya. Udah biasa ya. Udah itu udah kita mengalami itu, udah kita anggap oh ini resiko kita. Kita memilih jadi penjaga gawang, main di satu derby atau pertandingan luar biasa, Persib, Persija, PSM Barito, Persebaya Remo, waduh itu kita udah siap. Kita udah siapkan semuanya. Mentalitasnya udah kesana. Jadi ketika kita masuk timnas, memang kondisinya secara mental, secara fisik, secara pengalaman semuanya udah siap. Kenapa saat itu saya tidak bisa menggeser seorang Coach Hendro Kartika? Karena dia main, saya belum main, bro. Dia main, saya belum jauh main. Lebih matang, jauh lebih matang dari hal pengalaman. Saya coba kejar, tapi memang pengalaman itu sesuatu yang nggak bisa kita beli, sesuatu yang nggak bisa kita kejar secepat itu, secara instan. Harus berproses. Kalau menurut saya seperti itu. Dan akan makan waktu yang tidak sebentar. Proses gitu itu butuh waktu lama. Oke, gue pengen ngajak lu flashback sedikit ketika lu di Persija. Kan yakin nih Jackmania juga masih inget lah seorang Mukti Ali Raja gitu. Waktu itu kan pressure-nya gede banget, khususnya kalau lu main lawan Persib atau lawan-lawan tim yang dianggap sebagai rival lah gitu. Nah, di situ kan kebentuk mental, kebentuk apa gitu ya. Menurut lu pemain-pemain muda harusnya juga bisa begitu dari usia muda nggak? Karena sekarang pun usia muda, katakanlah Akademi Persib sama Akademi Persija kalau main juga mungkin supporter-supporternya masih ngikut-ikutan begitu, atau nggak usah ke sana lah, katakanlah ada SSBA sama SSBB gitu yang mungkin dari sisi rivalitas juga ada. Itu kan dari apakah itu dari orang tua, dari supporter, kadang-kadang ada juga gitu. Apakah yang seperti itu juga membentuk mental seorang kiper untuk bisa lebih tangguh? Oh, jelas, kalau menurut saya jelas, karena partai-partai derby, walaupun di level anak-anak. Betul, walaupun di level anak-anak justru lebih bagus ada partai itu kalau menurut saya. Antara SSBA, SSB, TCB, udah genderang perangnya itu sebelum pertandingan udah rame nih, bagus. Karena ketika kita berbicara seorang kiper, kita tahu ketika pertandingan itu kiper itu lebih banyak tertekan dalam
pikiran, bukan dalam fisik. Nah, beban pertandingan itu semakin berat, semakin akan bagus buat kiper membentuk mentalnya. Jadi ketika dia di level SSB, level junior, mereka sudah banyak dapat tekanan seperti itu. Masuk ke level profesionalnya itu udah lebih bagus, gitu. Udah lebih biasa lah ya. Lebih siap. Gitu. Zaman saya, zaman derby Persija Persib, wah udah hal yang biasa. Tegang pasti ada, tapi kita mesti hadapi itu. Itu udah resiko pekerjaan kita. Jadi menurut saya semakin besar tekanannya dari kelompok umur, semakin bagus untuk membentuk kiper kita lebih siap ke depan sekarang. Ya, ini tentu harus diambil dari sisi positifnya ya, walaupun ada negatifnya loh ya, untuk khususnya orang tua. Janganlah mencela dengan bahasa yang tidak enak ke kiper lawan atau tim lawan atau pemain lawan gitu, termasuk wasit gitu ya. Itu tentu tolong dihindari lah, walaupun kita sering nemu tuh case-case di mana mereka udah melanggar garis lah yang harusnya itu areanya pelatih jadi areanya orang tua dan seterusnya. Nah, kebetulan Coach Mukti ini punya anak juga, Zaki Alisapari, yang kebetulan juga main bola sebagai posisinya kiper gitu. Nah, lu memang proyeksikan dia untuk menjadi pemain profesional? Secara pribadi siapa sih coach yang nggak mau ada penerus di lapangan hijau? Kita ambil contoh coach Bejo Sugianto, ada ya betul, Bahar Muharram, Makassar, ada Yusuf Eko Dono, bahkan 2 sekaligus putranya mengikuti. Saya juga punya cita-cita seperti itu. Karena saya lihat usia masih muda, postur lumayan. Tapi saya tetap kasih limit ketika dia udah lewat usia 20, prestasinya nggak maksimal, mungkin saya harus banting setir lah ya. Ya. Kalau sekarang 16 tahun sampai ke 20, saya pikir prosesnya sama dia mau disupport. Dia mau, pasti saya full support. Nah, ketika balik lagi nanti dia sudah sampai di level profesional, lu udah juga nyiapin bekal nggak untuk mereka, untuk ngomong ke anak lu bahwa sepak bola itu bukan ngomong teknis aja loh. Ketika lu ke Bandung misalnya, lu harus ngerti bagaimana ngomong Sunda misalnya, ngerti aja dulu bagaimana orang Bandung atau orang Jawa Barat itu makan begitu. Ketika lu pindah tiba-tiba ke Persipura beda lagi, ke tim mana beda lagi gitu. Kalau itu saya udah persiapkan malah lebih jauh. Jadi sekarang saya pressure karena apa? Sekarang bukan hanya pada saat bermain. Pada saat pelatih kita butuh namanya bahasa Inggris. Dalam hal adaptasi kemanapun, saya udah malas persiapkan sampai di situ. Kalau kamu pengen berbicara tinggi, berbicara prestasi, kamu harus lengkapi bukan hanya dalam hal skill. Komunikasi di sepak bola itu jauh lebih penting. Siapa tahu ada rezeki main keluar, ya ini harus kamu utamakan. Harus samping latihan peningkatan skill, fisik dan lain-lain, lu mesti belajar juga untuk memudahkan adaptasi. Walaupun kesannya non teknis. Betul. Tapi menurut saya itu vital karena apa? Bukan hanya dalam kehidupan sepak bola, di pekerjaan dan lain-lain. Saya aja di kepelatihan sangat perlu kita belajar. Jadi bukan saya persiapin dalam hal adaptasi ke daerah Sunda umpama, daerah Jawa umpama. Saya udah otomatis saya siapkan itu. Malah saya press lebih tinggi lagi kalau bisa menguasai bahasa Inggris. Siapa tahu ada rezeki main di luar. Amin. Saya kira seperti itu. Jadi Pak dan Bu khususnya yang jadi orang tua ya, ini penting sekali. Saya ngerasain sendiri, alhamdulillah saya bisa bahasa Inggris sedikit gitu ya. Jadi biasanya lebih punya nilai jual lah, lebih laku dibandingkan mungkin katakanlah akan ada orang yang skill sepak bolanya, skill melatihnya lebih, tapi bahasa Inggrisnya kurang. Alhamdulillah saya jadi kepilih, jadi laku gitu ya. Jadi ya ini salah satu contoh bahwasanya ada pendidikan itu penting lah intinya. Jadi pendidikan itu bukan kaitannya dengan bahasa saja, seperti tadi disebut juga mengenal budaya, cuaca, makanan dan lain-lain, itu juga yang harus dipersiapkan untuk anak-anak kita. Apapun, bahkan untuk menjadi pemain bola pun area itu tetap kena. Jadi itu kurang lebih ngobrol singkat dengan Coach Mukti Ali Raja ya. Luar biasa, terima kasih. Ini jadi panas-panasnya anak-anaknya tadi ikutan latihan. Nanti akan ada slide videonya di channel ini. Buat TikTok Football First, oi.